Satu tekad ini adalah wujud satu tekad kita di pusat pikiran kita. Jadi tekad kita kalau mau punya apa, punya tekad kita kerjakan, kita ikat dengan tekad yang kuat, jangan sampai lepas, jangan tergoyah. Ke atas ini adalah spiritual question, bahwa kita selalu ingat kepada Tuhan. Kesampingnya ini adalah kita harus bisa hidup harmoni dengan sesama manusia. Baik, selamat datang di Bojonegoro Creative Hub. Nah, ini tempat berkumpulnya teman-teman kreatif, teman-teman anak-anak muda yang punya talenta-talenta dan mau mewujudkan karya-karyanya bersama-sama. Nah, di sini adalah tempat kolaborasi dan hari ini saya kedatangan tamu spesial dari siapa lagi kalau yang punya tempat ini. Jadi yang punya tempat ini sebenarnya itu bukan saya dan teman-teman, tetapi ada dinas yang di situ dinas itu menaungi yang memberikan fasilitas ini untuk teman-teman semuanya. Nah, siapa kalau bukan lagi Pak Budi. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Ini salamnya gimana, Pak? Gini ya? Ini salam COVID. Dan Pak Budi ini udah vaksin ya kemarin? Belum. Wah, Kebetulan saya kebal. Jangan-jangan alumni, Pak? Just for information, saya penyintas. Penyintas, oke. Maka masih butuh waktu paling nggak 3 bulan baru vaksin. Ini boleh dibuka maskernya, Pak? Kan kita udah 1,5 meter ini. Kalau mau dipakai ya nggak apa-apa. Oke, kita kemarin saya udah habis rapat, saya juga di swab lagi kok. Di swab lagi. Kebetulan kalau Don't worry. Saya udah vaksin, Pak. Saya udah vaksin. Saya negatif. Nah, tapi biarpun kita vaksin, kita harus terapkan 3M, Pak ya. Betul. Mangan. Tapi bukan itu, kalau kata Ibu itu apa, Pak? 3M itu? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Sampai lupa tuh. Iya, itu pesan Ibu. Iya. Apa kabar, Pak Budi? Baik, ini bentar saya kedinginan. Saya biasanya bawa pelindung kepala ini. Oh, pelindung kepala. Oh iya, pelindung kepala ini boleh diceritakan, Pak, nanti, Pak? Boleh. Ini kan unik ya? Ini ciri khas saya biasa di mana-mana siapa bawa ini sih. Wah, gini ya. Yes. Oke, Pak. Kapan-kapan saya juga pakai gitu, Pak. Boleh ya? Kenapa saya pakai ini? Saya hanya mengenalkan orang bahwa Bojonegoro itu punya ini. Artinya ini ciri khas Bojonegoro. Orang bilang, ada yang bilang kalau Jawa Tengah, Solo, Yogyo kita punya belangkon. Kita punya iket atau udeng. Jadi itu memang ciri khas Bojonegoro. Bojonegoro banget ini. Dan bahannya ini kita ambil dari produk konten lokal, karya lokal di Bojonegoro. UMKM lokal, Pak ya. Ini produknya anak-anak masyarakat Samin. Iya. Karena itu yang memperkenalkan dulu Samin pertama kali ya. Iya, sehingga model ini model Samin memang. Maka kita pakai supaya ini jadi ternyata Bojonegoro punya salah satu ciri khas iket udeng itu, Pak. Udeng. Ya? Nah, kalau di Jawa Tengah ada yang bilang iket, kita bilang udeng. Udeng kita ada kuncungnya ini, ada ini Wiro Sablengnya itu, Pak. Ya, naiknya ini ada yang begini. Oh, gitu. Kadang-kadang orang suka keliru memakainya. Kenapa ini kaku, ini lemas tangan? Kadang-kadang orang makainya ditarik ke atas semua. Kalau ini Banyuwangi. Oh iya. Ini Banyuwangi banget. Kalau Bojonegoro ke atas, ke samping. Yang satu ke samping. Nah, ini perlu kenapa saya pakai biar orang tanya saya jelaskan. Ini media promosi juga lah, Pak ya. Iya, jadi udeng itu kita identitas Bojonegoro. Udeng itu mengikat dengan kuat. Satu tekad ini adalah wujud satu tekad kita di pusat pikiran kita. Jadi tekad kita kalau mau punya apa, punya tekad kita kerjakan, kita ikat dengan tekad yang kuat, jangan sampai lepas, jangan tergoyah oleh isu apapun. Ini mengandung filosofi yang sangat tinggi, Pak, ya? Dan ini ke atas ini adalah spiritual question. Ini berarti harus kita selalu mendongak ke atas spiritual untuk bahwa kita selalu ingat kepada Tuhan. Kesampingnya ini adalah kita harus bisa hidup harmoni dengan sesama manusia, makhluk yang lain. Kesamping horizontalnya dengan makhluk hidup, vertikalnya dengan
Tuhan kita. Artinya hablum minallah, hablum minannas. Berat. Ini jadi ustadz, ini acara ini jadi pengajian nanti Pak kalau Kayak diteruskan. gitu. Ini intermezzo tapi perlu tahu juga. Iya betul. Itu Pak. sebagian dari warisan budaya kita. Banyak. Nah, itu Dulu peci itu setahu saya juga diperkenalkan oleh Soekarno, Pak. Jadi peci itu Betul. dulu juga bukan budaya Bukan awalnya, iya. tetapi sekarang menjadi budaya. Karena diawali untuk menjadikan ciri khas bangsa Indonesia, ya punya kopiah itu. Kira-kira kayaknya gitu. Betul, makanya dibilang peci nasional. Iya, peci nasional. Karena setelah dipakai Soekarno jadi ciri khas nasional. Ya kalau orang bilang itu ke Arab-Araban, padahal itu budaya kita asli. Padahal Pak. bukan Arab itu, Arab Iya. bukan pakai ke peci. Iya. Soekarno tuh yang Iya. itu dari Bukit Tinggi Sumatera itu Oke. berawalnya. Perjuangannya seperti itu. Nah, Pak Budi, tadi itu kita udah bicara tentang koplo, udeng, terus Pak Budi ini kok masih pakai seragam nih dari mana? Dari kantor atau dari mana? dari kantor. Dari kantor. Makanya ini saya harus jaga. Saya di mana-mana Pak bawa hand sanitizer. Ingat Oh, pesan saya ibu. ada juga Pak ini. Ingat pesan ibu. Dan ini habis dipakai orang saya semprot ini. Siap. Pak Ingat, Budi ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Betul. Ya. Nah, beliau ini juga termasuk udah lama sekali kalau saya melihat biodata dari Pak Budi sendiri ini udah makan garam manis dan asemnya di pariwisata Bojonegoro itu sendiri Pak ya. Iya. Dan pariwisata Bojonegoro khususnya pariwisata secara global Pak ya. Ini kan menjadi tren yang sangat anjlok sekali Pak ya karena dampak Covid ini. Iya. Pariwisata seluruh dunia bahkan itu mengalami downgrade. Kira-kira kalau di Bojonegoro seperti itu nggak Pak? Sama persisnya? Fenomena itu sama. Jadi kenapa sampai hari ini sejam segini jam berapa ini? Nah, Ini jam 7 malam jam Pak. 7 saya masih seragam. Masih seragam karena tadi memang ada pertemuan dengan DPR, habis itu teman-teman ini di kantor juga masih teman-teman masih Ada yang mengerjakan sesuatu. Jadi Lembur sampai malam Pak. Jadi Dinas Kebudayaan Pariwisata nggak punya jam kerja sampai berapa, hari kerja sampai jam berapa, hari apa nggak ada. Berarti Full. Apa Pak? Nggak ada Namanya? weekend, Full time. nggak ada weekday. Purna waktu Pak berarti ya, purna waktu. Nah, artinya kita sudah menyatu dengan pekerjaan ini sebagai jalan hidup kita. Maka pariwisata ini sudah jadi kehidupan kita. Maka kita enjoy aja di rumah, di pekerjaan, di kantor, kita anggap sama aja. Artinya kita selalu berbicara kebudayaan, pariwisata. Dan sekarang ini ketambahan kami ada tugas ada pengembangan ekraf juga, Ekonomi kreatif. yang termasuk ini rumah ini. Kebetulan kami mengambil rumah ini, memang Bojonegoro ini Dikenalkan Pak rumah ini Pak untuk siapa aja dan kira-kira kan orangnya itu taunya saya dan teman-teman yang Iya. sering di sini. Iya. Dan tempat ini sebenarnya tempat apa sih? Kadang itu orang itu kok kayak kantor ya. Kadang mau masuk itu agak minder Pak, kadang sungkan, ada rasa sungkan gitu. Nah, ini mumpung ada orangnya silakan tanyakan. Iya, benar. Jadi dalam rangka kita merintis Smart City, Smart kota City. kreatif itu memang harus diawali dari hal yang kecil. Dulu sekali. Hal yang kecil artinya banyak bocah-bocah Bojonegoro, anak-anak Bojonegoro ini yang kreatif, tapi kadang-kadang belum banyak orang tahu. Maka dia berkarya di mana, dia berkreasi di mana, dan sebagainya. Kadang-kadang malah jangkauannya luas di luar sana, tapi kita nggak tahu bahwa itu anak Bojonegoro. Betul Sehingga sekali ya. kita perlu memberikan wadah-wadah ruang kreasi bagi anak-anak. Maka untuk mengawali itu dengan diawali petunjuk Ibu Bupati, yang kita nggak usah yang besar-besar dulu, yang ada dulu kita nikmati. Maka ini kita punya rumah, kita sorot dari rumah kreatif. Maka Seperti hal ini Pak ya. iya, maka dinamakan Bojonegoro Creative Hub. Nah, itu kan sebagai rumah Itu saya searching itu awalnya dari kata sentral Pak. sentra. Jadi kata sentral berarti Bojonegoro Kreatif ini sentralnya anak-anak Bojonegoro yang punya kreativitas untuk Anak-anak kolaborasi. yang ingin berkreasi dan punya kreativitas, silakan berkumpul di sini, kita Rumuskan sharing di bareng-bareng, sini, Pak, ya kerja bareng-bareng, mikir bareng-bareng dan main bareng-bareng Main di bareng-bareng. rumah kreatif ini. Mari kita
memanfaatkan, kita fungsikan, dan nanti kita kembangkan lebih baik lagi. Mungkin kemarin belum ada rumah ini, baru depan. Sekarang Baru punya depan. rumah yang depan, yang belakang Yang ini. belakang ini, di Sekarang belakang. ini sudah nuansanya sudah lumayan ini. Besok kita tingkatkan lagi yang lebih lumayan lagi. Siap. tapi Kalau teman-teman- harus ya. yang menghuni ini ya memang harus bentuk kreatif gitu, sehingga ada apa ditambah sendiri. Ini Ada perlu outputnya ini. lah, Ya. Artinya teman-teman juga harus merasa ini tempat berkreasi bareng, tempat ayo kita rapikan sekreatif mungkin gitu. Iya. Rapikan sekreatif mungkin. Kalau teman-teman ingin tahu ini tempatnya di mana, tepatnya ini di Jalan Pemuda nomor 63 ya, 63 depan TT Jarum. Saya sebut TT Jarum ini bukan sponsor ya, kita nggak di endorse. Dekat Bravo. Dekat Bravo juga kita nggak di endorse. juga bukan endorse. Dekat apa namanya Laskar Buah kita juga nggak di endorse, tapi itu bagian dari UMKM, bagian dari investor-investor yang masuk Bojonegoro, terutama mereka juga ikut membangun Bojonegoro, Pak ya. Iya. Dan kalau kita ngobrol-ngobrol tentang, kita kembali ke pariwisata dulu, Pak. Boleh. Pariwisata di masa saat ini kan lagi downgrade. Artinya Pak Budi sendiri dan kawan-kawan yang ada di dinas kira-kira punya strategi atau rencana aksi apa? Ini kita mau event tapi nggak bisa event. Terus kita mau buat apa, kayak biasanya tahun lalu kan ada kalender event, ada event berpuluh-puluhan bahkan ya di Bojonegoro itu. Puluhan, bahkan hampir ratusan. Tapi di masa pandemi ini kayaknya impossible untuk dilakukan. Nah, kira-kira apa, masa nggak ngapa-ngapain ini? Betul, jadi mulai masa pandemi ini diawali Maret 2020 kan, secara nasional ini sebagai skala-skala nasional bahwa ini adalah kejadian luar biasa. Maka yang paling terdampak justru memang pariwisata. Tidak hanya di daerah, mulai pusat, kementerian, sampai regional, provinsi, sampai kabupaten kota, semua merasakan bagaimana downgrade-nya pariwisata, targetnya kegiatan, targetnya pendapatan, target untuk event, semua terpasung dengan adanya kehadiran corona ini menjadi sesuatu yang betul-betul menghalangi kita. Maka menghantam gitu ya. Maka di awal-awal kita shock. Kadang-kadang cenderung kita mau mati gaya gitu. Tapi kita karena kita nggak boleh seperti itu, kita hidup, harus kita bergerak, harus kita tetap go ahead, maka harus kita cari apa yang bisa kita perbuat. Maka justru dengan adanya anak-anak kreatif inilah justru kita bisa menghidupkan wisata sekarang ini, pandemi ini. Karena apa? Bojonegoro ini sudah kita buat konsep, Bupati sudah membuat nama Bojonegoro Terusan Wisata. Bojonegoro Terusan Wisata. Itu cita-cita yang luhur banget. Artinya apa? Dulu kalau kita menganggap Bojonegoro ini kota mati, jalur buntu seperti itu. Iya, karena Bojonegoro itu enggak dilewati jalur utama. Pantura juga enggak, ya. Lingkar Selatan juga enggak. Selatan juga enggak, utara juga enggak, seperti itu. Iya, jadi kota industri juga bukan, Pak ya. Industri juga bukan. Maka apakah kita hanya terima ya wis anjane Bojonegoro seperti ini kan enggak. Justru dari keterbatasan ini kita ubah jadi sesuatu yang bisa suatu kelebihan buat kita, sehingga justru di luar Bojonegoro keren juga ternyata seperti itu. Maka ini yang harus buat inovasi, Pak ya. Inovasi, kreasi untuk membangun suatu inovasi kan diawali dari kreativitas. Maka kita satukan jadi suatu inovasi untuk kabupaten ini. Maka wisata kita ini kan berbasis laut juga enggak. Ya, kita enggak punya laut. Untuk mau main di pantai kayak Kute, kayak Pantai Tuban, Lamongan juga enggak. Mau yang sejuk kayak Bromo, Batu, Puncak. Kita juga nggak punya gunung yang tinggi. Maka kita punyanya pegunungan yang sedang. Pegunungan Kendeng Selatan. Di utara ada pegunungan Kendeng Utara. Memang kita berbasis hutan dan sebagainya, pertanian dan sebagainya. Justru dengan potensi itu kita jadikan sesuatu yang beda, Pak ya. Beda. Sehingga orang akan merasa bahwa nanti mau berwisata kemanapun belum lengkap kalau belum berkunjung di Bojonegoro, karena ada sesuatu yang hilang kalau Bojonegoro didatangi. Nah, kita ini banyak punya besarnya seperti itu. Iya, punya potensi kayak gitu. Artinya misalnya dari sisi geopark aja kita itu sebenarnya hamparan minyak bumi di bawah kita ini bumi Bojonegoro semua hamparannya
geologis minyak bumi semua. Kemarin dengan berbagai bentuk. Kemarin saya cek di KBBI itu di Wikipedia. Di Wikipedia itu beberapa tahun lalu Bojonegoro ini sebagai kota ledre. Ketika kita searching di Google Bojonegoro itu masuk Wikipedia pertama ya. Itu kota ledre. Beberapa hari kemarin atau bulan kemarin saya searching lagi Bojonegoro udah berubah. Sekarang jadi kota migas gitu. Berarti memang ada sumber daya alam yang sangat luar biasa Pak ya. Sumber daya alam yang luar biasa dan itu tidak hanya bisa diekspor untuk suatu produk tapi juga menjadi sesuatu yang dibangun untuk bisa jadi wisata juga berbasis geopark. Dan kita sudah diakui sebagai geopark nasional Bojonegoro itu. Tinggal kita bisa menggali potensi itu ada di mana saja. Ternyata kalau dari segi geologisnya bawah kita itu kalau kita tarik diagonalis mulai Wonocolo sampai tembus atas angin itu memang melintas di kayangan api. Kayangan api juga suatu geosite dari geopark Bojonegoro gitu. Jadi tidak hanya sekedar sumber api, ternyata itu juga potensi geologis juga. Tapi gini Pak, ketika orang luar dari Bojonegoro terus datang Bojonegoro, geologis itu apa? Terus kemudian misalkan geosite-nya apa yang bisa dinikmati di situ ya? Kira-kira kalau dari iya, geologis itu kan ya sesuatu yang berhubungan dengan bumi ya. Kalau geopark itu taman bumi. Taman bumi itu luas, maka titik-titik taman yang ada di Bojonegoro mungkin di Kayangan Api, ada di Banyu Kuning, ada di Wonocolo itu sebagai titik-titik namanya geosite. Daya tarik salah suatu titik namanya geosite. Nah, dari berbagai geosite ini kalau kumpul jadi geopark. Nah, Bojonegoro itu banyak cuma belum tergali. Maka tugas kita termasuk ini juga rencana dari Dinas Pariwisata termasuk kami dari Bojonegoro ini juga menggali potensi geopark ini bagaimana dan potensi ini bisa jadi potensi wisata juga sehingga daya tariknya bertambah. Karena apa? Kalau kita bicara wisata pasti nggak luput dari daya tarik attraction. Kemudian untuk mencapai ke sana kita harus butuh accessibility-nya bagaimana ya itu. Sekarang Bojonegoro udah loscor. Nah, artinya daya tariknya punya, kita bangun, kemudian menuju ke Bojonegoro sudah mulai dibangun, akhirnya akses nggak ada masalah sekarang. Akses sudah no problem Pak ya. No problem. Kemudian yang jadi kendala Pak kalau kemudian lagi ada ketiga amenitas, fasilitas umum yang dibutuhkan orang Bojonegoro setelah ada daya tarik yang menarik mau ke sini, ada jalan yang bagus, transportasinya modanya juga ada. Nah, aksesibilitas berarti ya. Amenitas berarti pelengkap ada ke fasilitas umum, kemudian akomodasi, perhotelan, homestay, resto. Saya setelah wisata mau makan, mau ada resto, mau nginap. Nggak cukup sehari di Bojonegoro, butuh penginapan, tempat hunian, bisa homestay, bisa hotel dan sebagainya. Nah ini hal yang kita penuhi dan alhamdulillah Bojonegoro mulai tahun ini sudah dari atraksinya, daya tarik alamnya maupun buatannya sudah mulai digali dan dikelola, dibangun, kemudian dilengkapi dengan aksesnya, jalan-jalan sudah mulai dicor, tahapannya habis pengerasan, paving sekarang dicor, sekarang jadi tol semua, gitu. Jadi tol semua. Udah mulus semuanya. Nggak ada bedanya tol dengan jalan ke Gondang, jalan ke Boboran, nggak ada bedanya. Kemudian karena kita nggak punya bandara, nggak punya pelabuhan, maka moda transportasi itu kita yang kita majukan nanti ada trayek atau transport kereta api. Maka dengan PT KAI ini juga kita sudah MOU sehingga yang awalnya nggak transit di Bojonegoro sekarang sudah transit. Kita mau penambahan jumlah trayek juga. Armadanya juga. Jadi kita mau ke Jakarta, ke Jogja, ke Semarang, Surabaya udah lebih cepat. Dan orang mau ke Bojonegoro juga aksesnya lebih mudah dari Surabaya bisa, dari Jogja bisa, dari Bandung bisa, dari Jakarta bisa. Jamnya juga banyak Pak ya. Itu dengan kereta api. Maka itulah akses dan transportasi yang bisa menjangkau Bojonegoro dan saya pikir sekarang nggak ada masalah lagi. Kalau kangen rindu Bojonegoro cukup dengan kereta api atau calling siapa nanti travelnya juga sudah ready. Itu hal-hal yang sekarang ini kita persiapkan sehingga Bojonegoro betul-betul siap sebagai terusan wisata dengan brandingnya Pinara Bojonegoro. Pinara tidak sekedar orang Jawa monggo Pinara, tidak seperti itu, tapi mengandung konsekuensi bahwa orang mau Pinara Bojonegoro mau stay Bojonegoro perlu apa? Kita siapkan. Nah,
yang mau dilihat apa, yang mau dimakan apa, mau tinggal di Sudah mana. sampai sedetail itu Pak ya? Sudah seperti itu. Dan maka mulai tahun 2020 ini kita sudah menelurkan satu perda, peraturan daerah tentang Riparda, rencana induk pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro. Itu adalah gambaran bahwa kita betul berkomitmen ingin mengembangkan pariwisata dengan terencana jangka panjang 2019 sampai 2025. Oke. Sekarang ini lagi digodok revisi perda tentang perdanya. RT RW, Oh, iya. rencana tata ruang dan wilayah. Tata wilayah. Nah, ini akan dikombain antara rencana pengembangan pariwisata yang sudah kita kemarin perdakan, disempurnakan, nanti dikombain dengan sekarang ini revisi RT RW, sehingga nanti lebih luas cakupannya. Yang kemarin terkunci hanya batasannya itu, sekarang diperbanyak lagi data-datanya, sehingga produk-produk perundangan dan hukum ini di Bojonegoro ini juga perlu disiapkan. Tidak hanya sekedar membangun, tapi produk landasan regulasi disiapkan, kegiatan pembangunannya dilaksanakan, kemudian baru kita adakan pemetaan. Ada kalau kawasan-kawasan. dukungan dari legislatif, masyarakat pun sudah welcome Pak ya? Udah welcome, Sampai bagus. jadi- Masyarakat tentang kesadaran tentang kebutuhan pariwisata dan bagaimana melayani sudah mulai kita tanamkan dengan Ya, konsep. kita lihat beberapa desa itu kan ada desa wisata itu kan bagian dari kesadaran mereka untuk Betul. Ya. Artinya dulu orang menganggap wisata urusan pemerintah. Iya. Tapi sekarang ini bermunculan desa-desa wisata. Desa wisata, Itu bukti betul. bahwa masyarakat sudah mulai sudah mulai tertarik, mulai peduli dan mulai ingin mengembangkan sesuatu yang berbasis wisata. Dan mereka yakin bahwa ternyata suatu saat kalau migas kita ini habis, maka harusnya wisata ini menjadi sesuatu yang bisa diunggulkan. Sekarang kita rintis itu karena multiplier efeknya bisa kemana-mana, bisa luas. Itu kaitan dengan pariwisata. Kemudian dari sisi kesadaran masyarakat sudah, pemerintah sudah mulai kebijakan strategisnya. Jadi teman legislatif sebagai pemantau pemerintah, mereka juga mendukung dengan aturan-aturan, kontrol, masukan bagaimana memajukan pariwisata di Bojonegoro ini. Jadi sudah kondusif dari eksekutif, legislatif, yudikatifnya. Kita tinggal buat bagaimana orang itu bisa kangen sama Bojonegoro. Nah, itu perlu. Nah, itulah wawasan sabta pesona, Mas. Iya. Ada aman, tertib, bersih, belakangnya menjelang nomor 6-nya ramah, karena keramahan dan semua keindahan yang ada. Terakhir K-nya kenangan, nomor 7. Nah, kenangan ini bukan udah ada kenangan, orang jadi kangen untuk mengulang lagi. Betul. Kalau aku ada kenangan dengan Mas Han, maka kangen ini ketemu lagi. Kalau saya kangennya sama ya enggak usah dibicarakan Nah, apa. itu artinya kalau orang punya kenangan berkunjung di Bojonegoro, ada kenangan, pasti nanti kapan-kapan ingin kesini lagi. Iya, pasti ya kalau kenangan itu nancep banget Pak ya. Nah, dan harapannya tidak sendirian lagi, kembali dengan bawa rombongan lagi. Betul sekali. Sehingga kunjungannya makin ramai. Oke. Itu konsep-konsep yang mau kita kembangkan, dan pasti itu belum sesuatu yang mudah dan sudah tercapai, tapi masih dalam bentuk tahapan rencana aksi, dan kita udah mulai berproses tahapan-tahapan kita lalui, belum sampai ke puncak. Artinya tahapan ini perlu kita laksanakan, dan kita perlu membuat rencana yang betul-betul terukur. Kemudian Jadi kalau ada masyarakat yang tanya, ini kerjanya dinas pariwisata ngapain? Nggak ada acara, nggak ada apa gitu. Nah, ini Jadi pasti banyak bertanya. Bisa terjawab Pak kira-kira ya. Pandemi ini mau ngapain? Lapo, mau wisata juga ditutup, mau buat event juga belum berani. Ini multi efeknya sangat panjang lah, banyak juga. Ya, nah ini memang banyak bertanya teman-teman para pelaku seni dan pegiat pariwisata. Tapi di sela-sela tantangan ini kita berupaya bagaimana tetap survive, tetap berjalan. Maka kehadiran teman-teman kreatif di BCH ini pasti kita butuhkan, karena kehadiran ekonomi kreatif lah yang akan menyelamatkan ini semua, mendukung ini semua. Artinya konsepnya sekarang tidak lagi berburu. Kalau Mas Menteri, Mas Sandi, kita nggak lagi sekarang ini berburu harus berapa juta orang datang. Sekarang udah itu sementara mindsetnya udah dirubah Pak ya. Mindset diubah. Artinya kalau orang bicara bisnis, misalnya sekarang kita bicaranya kunjungannya apa, hasilnya berapa, seperti itu. Nah, hasil ini tidak harus dari kunjungan orang, tapi dengan
Berbagai strategi, bagaimana dengan kegiatan, dengan teknologi sekarang ini bisa juga mendatangkan suatu income untuk daerah. Iya. Maka wisata ini tetap jadi potensi yang bisa diadakan dengan cara yang disesuaikan dengan masa sekarang ini. Itulah kita butuhkan ide kreatif, ide solutif dari Betul. teman-teman anak-anak kreatif. Oke Pak Budi, kira-kira gini Pak, ini kan sekarang mulai dari pusat dulu itu 2016 sampai sekarang ini sudah ada concern sebenarnya ya, kalau saya lihat mulai dari pariwisata sama ekonomi kreatif itu mulai di combine. Yang awalnya dulu itu kan Badan Ekonomi Kreatif berdiri sendiri. Iya, iya, iya. Sekarang di combine dengan pariwisata. Tentunya ini kan suatu hal yang baru. Sebenarnya kreatif itu kan banyak banget dari Indonesia, seluruh Indonesia. Kemudian kayaknya kreatif ini berjalan sendiri. Tapi ketika ada Backcraft melihat bahwa sisi kreatif itu ternyata sebuah ekonomi yang kemudian kebanyakan masyarakat Indonesia juga ada yang bergelut di situ, mulai subsektornya kan banyak sekali. Iya. Nah sekarang ini Pak Budi dapat tugas baru nih, dari ekonomi kreatif sendiri, khususnya yang ada di Bojonegoro untuk bisa berkolaborasi dengan dinas pariwisata ya Pak ya. Kira-kira ada rencana aksi apa Pak untuk kolaborasi ke depan? Iya. Mulai tahun ini kami dikolaborasikan. 2021 ini Pak ya? 2021 ini berjalan 3 bulan. Nah, saya dikenalkan dan ekonomi kreatif. Artinya dulu memang ada Backcraft ya, Badan Ekonomi Kreatif di pusat. Sekarang ekonomi kreatif jadi urusannya Kementerian Pariwisata. Sehingga Parekraf ya, pariwisata dan ekonomi kreatif. Otomatis dinas di kabupaten juga menyesuaikan. Maka dinasnya masih dinas kebudayaan dan pariwisata, tapi urusan pariwisata ditambah lagi kami ada satu bidang ekonomi kreatif. Karena apa? Bukan saya nggak merasa terbebani sebetulnya. Artinya justru saya gembira karena justru dengan kehadiran Ekraf ini justru saya yakin bisa menopang pariwisata di Bojonegoro gitu. Di tengah sekarang keterpurukan karena pandemi, maka kita butuh suntikan vaksinasi dari Ekraf ini Mas Han gitu. Maka saya menyambut baik. Artinya Ekraf ini kan ekonomi kreatif. Artinya ada unsur-unsur ekonominya. Kreativitas yang berbalut ekonomi. Nah, harus ada menghasilkan minimal dengan kerajaan yang berbuat ekonomi ini minimal adalah suatu perwujudan nilai tambah. Ekonomi ada nilai tambah. Ada value-nya. Ya. Ada value-nya. Yang berbasis dasar dari kekayaan intelektual, kekayaan intelektual itu sendiri. Iya, yang sumbernya dari kreativitas kita. Basisnya bisa macam-macam. Iya sih. Kalau di Ekraf sendiri itu kan ada 16 subsektor. Kemudian kadang itu orang tidak terfikirkan bahwa sisi musik sendiri itu orang pasti suka musik. Semua orang suka musik, tetapi apa yang bisa dijadikan ekonomi di situ? Kan orang banyak kalau di Jakarta, kota-kota besar itu mungkin mereka sangat optimis loh, karena itu sudah entertain bagi mereka. Tapi di kabupaten yang ini Kabupaten Bojonegoro ini kan baru-baru Pak. Iya kan, baru-baru dilirik oleh nasional dan internasional karena kekayaan SDA kita dan juga hal yang paling menohok itu masyarakatnya, kesiapan itu Pak. Yang kalau kita yang sering ke BCH ini kan banyak teman-teman musik, teman-teman seni rupa, terus kemudian ada lagi video foto, itu kan masuk dalam subsektor ekonomi kreatif. Nah, untuk menyadarkan mereka kira-kira ini itu potensi besar di kota-kota besar. Contohnya mereka bergeliat dengan banyaknya event, bergeliat dengan banyaknya income yang masuk ke mereka. Kira-kira optimis nggak Pak di Bojonegoro yang notabene kota kecil ini masyarakatnya bisa terbangun seperti itu? Artinya kreativitas mereka yang biasanya hanya suka nyanyi itu nanti akan berdampak ekonomis banget untuk mereka, kira-kira itu. Optimis, artinya boleh kecil kotanya, tapi anak-anak kreatif ini kalau kita sudah kenalkan bagaimana ekonomi kreatif sebetulnya, terus bagaimana menghandlenya, kemudian bagaimana manfaatnya, mengembangkannya, saya yakin setelah kenal nanti pasti booming dan mereka akan berjalan sendiri. Karena apa? Justru sebenarnya yang dilakukan mereka ini
bagian dari ekonomi kreatif itu. Dari Iya, 16 pasti. subsektor itu aja di Bojonegoro udah apa aja yang sudah ada misalnya animasi, siapa nggak kenal Bojonegoro, anak-anak sudah belajar animasi, Iya, iya. ada apalagi musik, pertunjukan. Ah, iya, iya. Musiknya sudah genrenya macam-macam. Itu kan ekonomi kreatif semua. Betul. Udah potensi semua, mulai yang berbasis Jawa, langgam sampai yang modern, rock sekalipun di Bojonegoro ada. Ada. Kemudian fashion anak-anak Bojonegoro kan nggak kalah kan fashionnya dengan anak-anak luar Bojonegoro kan saudara. Tapi yang jadi masalah itu kadang mereka hanya menganggap itu sebagai hobi, Pak. Bagaimana cara mengkomersialisasi gitu. Nah, kalau di kota-kota besar itu kan tidak ada dukungan dari pemerintah pun mereka sudah bergeliat karena ada industri di sana. Industri perfilman, industri besar apa khususnya ya. Iya. Nah, ketika di Bojonegoro kalau mereka dianggap industri juga enggak. Tetapi pemerintah sebenarnya kan adanya parekraf ini sadar akan hal itu, ingin menyamaratakan potensi-potensi yang tercecer di kota-kota, bahkan potensi-potensi yang tersembunyi sebenarnya gitu. Nah, ini kan hal baru juga bagi Pemkab Bojonegoro mungkin Pak ya. Iya. Tapi untungnya kita udah ngawali itu sebelum ada Kementerian Parekraf. Kita kan sudah ngawali udah 1 tahun lah. Iya. 1 tahun di depannya kita udah ngawali dengan adanya BCA ini. Kemudian ada komite saya sendiri dan teman-teman yang lain. Nah, fungsinya juga bagaimana kita bisa menyalurkan ide dan juga apa yang jadi gambaran bagi anak-anak muda itu untuk sharing partner sama pemerintah itu. Nah, anak muda itu kan menurut saya tidak punya pengalaman. Jadi yang ditawarkan mereka pasti ya masa depan itu. Selalu seperti itu. Kadang ketika kita bicara sama yang lebih senior, ya kita kalau masalah pengalaman sangat kurang karena kita lahir pun baru aja. Iya. Tapi apa yang menjadi imajinasi kita pastinya itu sebuah perbedaan artinya perbedaan kultur Pak ya. Saya lahir misalkan saya umur 29 lahir udah ada Facebook, tiba-tiba ada Facebook loh gitu. Masa remaja saya ada Facebook, ada gadget, kemudian musik sudah banyak sekali genrenya. Mungkin Pak Budi dulu hanya mendengarkan musik beberapa genre aja, dangdut, keroncong gitu aja. apalagi tradisional ya kebanyakan. Tradisional, gamelan-gamelan kerawitan itu yang ada. Oke, kalau sekarang kan berwarna-warni itu, Pak. Jadi yang mempengaruhi psikologis pemuda itu sendiri pasti berbeda. Dan itu memang yang perbedaan yang indah menurut saya, Pak. Kalau bisa dikombin gitu. Ya kalau kita pariwisata, kemudian apalagi ada budayanya, Pak. Iya. Ada budayanya. Di mana sekarang ini banyak seni pertunjukan itu kombin antara masa sekarang dan masa lalu, di mix itu jadi luar biasa. Artinya ada nuansa yang kental banget gitu. Nah kira-kira kalau pariwisata dan budaya dan ekonomi kreatif ini jadi satu, ini udah cocok banget loh. Tinggal bagaimana actionnya nanti dirumuskan gitu aja. Ya betul. Jadi ini kita memang mulai tahun ini kita mulai belajar combine 3 unsur itu, kebudayaannya, pariwisatanya, sekarang punya anak baru ekonomi kreatif ini memang kita berupaya bagaimana bisa combine jadi sesuatu suguhan ini loh Bojonegoro gitu. Dengan 3 unsur itu maka memang banyak anak kreatif yang memang belum sadar tentang kreativitas dia sendiri yang dilakukan itu baru suatu kreatif. Saya maka yang jadi yang sangat disayangkan itu kan bagaimana kalau mereka tidak sadar akan potensinya dan tidak bisa mengkomersialisasi itu, Pak. Itu yang fatal itu di situ. Kadang banyak anak-anak muda punya lagu atau apa, tapi kesadaran untuk hak cipta bahwa itu ada nilai sisi ekonomi yang melekat pada mereka. Nah, kira-kira kan ini banyak sekali, Pak, yang terjadi. Itulah dibutuhkan kehadiran pemerintah ya. Iya, nah itu. Artinya pemerintah hadir, kemudian bagaimana sebagai motivator
motor sekaligus katalisator anak-anak ini. Iya, iya, Bagaimana berproses bahwa ternyata potensi yang dia punya, kreativitas itu bisa suatu bisa berlebih kalau ini ditas atau disentuh dengan berbagai pendekatan. Maka pemerintah sekarang kami dari dinas yang sekarang mulai menangani ini tahap awal pasti kami pendataan dari 16 subsektor ekonomi kreatif ini di Bojonegoro, apa yang sudah menonjol potensinya. Kemudian nanti kita skala prioritas mari yang nanti kita dampingi yang mana. Kemudian pelaku-pelakunya kita cari, kita kumpulkan. Nah sekarang baru kita sosialisasikan bahwa ekonomi kreatif itu butuh apa sih supaya kamu bisa punya added value itu harus diapakno. Ini sehingga anak-anak sadar, oh ternyata kemampuan saya ini kalau saya tambah seperti ini bisa jadi luar biasa. Maka nilai sisi ekonomi ini yang perlu kita bangunkan anak-anak ini. Nah, membangunkan ini juga perlu partner, perlu wadah, dan perlu strategi, dan belakangnya juga perlu pendanaan untuk melancarkan ini semua. Maka pemerintah datang sebagai motor penggerak ini di situ nanti pelakunya ya anak-anak ini. Nah, sebagai mitranya, sebagai wadahnya, maka Mas Han sebagai komite ekonomi kreatif pasti kami yang kita butuhkan mitra ini, wadahnya ini kita bangun di sini, kita ramekan, kemudian kita yakinkan pada anak-anak bahwa dengan rumah ini loh kita bisa berpikir, membangun mindset, bisa membuat karya, kemudian berkolaborasi dari berbagai subsektor yang lain. Ternyata aku juga punya teman yang punya kesamaan hobi mungkin itu Pak ya. Hobinya sama. Kemudian kalau aku butuh ini ternyata ada orang lain yang punya yang saya butuhkan. Kan ada subsektor musik, ada desain visual, ada film animasi. Kemudian belum lagi fashion, kuliner. Kuliner adalah sesuatu yang ekonomi kreatif yang sebetulnya paling tinggi di Indonesia. Paling tinggi di Indonesia dan di Bojonegoro paling laku. Saya lihat dimanapun tempat Pak itu. Wilayah Bojonegoro jual apa aja kok laku gitu. Artinya kuliner ini bisa kita kemas, kita tambah added value-nya, tidak sekedar jualan kopi, tapi yang betul ada sentuhan ekonomi kreatifnya bagaimana. Itulah bahwa pembeda dari sesuatu yang biasa dengan ada kreatif itu adalah nilai tambahnya itu. Contoh kalau Ibu Bupati pernah bercerita dulu kalau orang membuat anyaman pandan itu hanya untuk tikar, untuk gulung jenazah aja. Iya kan? Betul. Iya, jadi hanya dulu untuk tidur. Zaman kecil saja memang untuk tidur bisa. Jadi tempat tidur itu alahnya memang tikar dari pandan. Tapi belakangan sudah banyak yang pakai bed, pakai spraynya enak. Jadi, sekarang ini justru fungsi dari tikar pandan hanya saat-saat ada orang meninggal untuk jenazah ke makam itu. Nah, sehingga ya monoton gitu aja. Kemudian konsumennya juga tergantung ada orang meninggal apa enggak. Arep-arep Pak ya. Nah, ternyata setelah ada sentuhan jadi bupati, ini perlu ditambah nih kreativitas. Akhirnya sekarang jadi produk-produk rumahan, jadi tas yang menarik, tas jinjing, dompet, kemudian ada ditambahi lagi ornamen-ornamen. Inilah sentuhan ekonomi kreatifnya di situ. Sehingga added value dari tikar pandan sekarang jadi produk rumah yang sekarang jadi nilai tambahnya pasti harganya lebih banyak dan pangsanya lebih luas dengan sentuhan ekonomi kreatif ini. Maka kombinasi inilah yang kita butuhkan. Maka rumah di sini perlu Mas Han. Memang kita perkaya anak-anak dari sesama hobi, satu hati. Kemudian ternyata ada penghobi lain yang juga sama ekonomi kreatif tapi tidak ada sektor lain. Kalau semua berkumpul di sini, tukar pikiran, bersinergi, saya yakin pemerintah datang tinggal menginisiasi, mendampingi, memicu, meledak sendiri nanti itu. Tapi memang butuh waktu karena kita baru lahir sekarang ini. baru start. Tapi tadi itu sebenarnya udah yang jenengan katakan tadi sebenarnya udah jadi formula Pak. Udah jadi formula. Itu persis sama yang dilakukan Bekraf pada 2017 yang lalu 2017 di Bojonegoro. Itu seingat saya pernah ada yang namanya saya lupa itu. Namanya kegiatan Bekraf juga dalam hal menemukan ide-ide kreatif ini dan menyatukan jadi satu. Banyak kemarin
itu dari ada Bandung, Jakarta, Surabaya datang ke sini untuk menelurkan idenya, itu mencari potensi Bojonegoro yang kira-kira itu dijadikan suatu nilai yang sangat mahal gitu. Pernah itu ya? Sudah pernah ya? Udah pernah. Jadi tapi dulu kan masih jadi badan Pak ya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh semua di Indonesia. Kebetulan Bojonegoro beruntung aja pada waktu itu didatengin sama Bekraf. Iya, jadi dulu masih ada dinas perindak ya, perindustrian perdagangan, iya. kemudian bergeser jadi perindustrian dan prakerja yang kemarin ini sudah membidangi Ekraf ini. Sekarang ini mulai tahun ini karena Bekraf Dari pusat digabungan dengan Kementerian Pariwisata, ya. akhirnya tugas fungsinya diserahkan ke Dinas Kebudayaan Pariwisata. Dan sebetulnya ini gayung bersambut sih, artinya kemarin sudah 2 tahun kita udah mulai merintis bagaimana membangun kreativitas di Bojonegoro. Akhirnya ada ekonomi kreatif nasional ini, maka kita tinggal menyambungkan aja, mudah-mudahan dengan sambungan ini menjadikan kita lebih bersinergi dan daya ledaknya makin tampak. Dulu itu namanya, saya ingat Pak, dulu namanya itu Ikon. Iya. Ikon. IKKON ya, Ikon. Ikon gitu, itu programnya dari Bekraf. Terus lagi Pak, di Bojonegoro ini kan tahun ini kita ada kedatangan tamu dari beberapa luar negeri yang khusus untuk membuat film layar lebar internasional itu. Itu juga hasil dari bagaimana upaya Bupati pada waktu 2019, seingat saya itu, ke acara Akatara Business Forum Film Internasional, yang dulu itu sepertinya ada 11 judul film layar lebar yang akan di Bojonegoro. Sekarang itu yang sudah MOU itu Perancis ya, yang Akatara itu. Yang Akatara itu internasional, forum bisnis film, bisnis forum forum bisnis film ya gitu. Yeah. Terus ini yang akan dikerjakan di Bojonegoro, sementara yang sudah fix kira-kira itu ada 2, seingat saya. Dan ekonomi kreatif dulu itu sangat concern di film ini. Kenapa? Di ekonomi kreatif sendiri itu salah satu jadi ibunya ekonomi kreatif. Kenapa? Di film itu banyak subsektor yang saling terlibat. Dan ini upaya strategis dari Bupati kayaknya ya, dari adanya film yang di sini itu mereka udah bawa. Mereka kan investor ke sini ya. Tentunya akan menghabiskan berapa miliar mungkin untuk dibelanjakan di Bojonegoro, kemudian mencari talent di Bojonegoro juga, terus mengajak mungkin dari catering itu UMKM juga dapat fashion. Terus kemudian dari sisi teman-teman komunitas banyak yang akan terlibat Mas. Belum yang perlengkapannya, sarana prasarannya. Betul sekali. Terus kira-kira ada beberapa, misalkan teater itu juga banyak yang pasti akan terlibat. Makanya Bekraf pada waktu itu lewat BPI, Badan Perfilman Indonesia, sangat concern untuk menggarap film itu. Dan Bojonegoro satu-satunya yang datang pada Akatara. Satu-satunya. Dulu ada 2 sama Siak. Satu-satunya dari Indonesia maksudnya? Dari Indonesia. Se-Indonesia cuma Bojonegoro yang datang Ibu Bupati. Dulu ada Siak, Bojonegoro sama Siak, karena Siak pada waktu itu ada bencana asap. Akhirnya hanya Ibu Bupati saja yang. Nah ini kebetulan mumpung nggak ada pesaing, diborong semuanya gitu ceritanya gitu. Iya. Nah gitu. Ini mungkin jadi pengalaman yang akan sangat bermanfaat kalau bisa kita sinergikan antara mereka pelaku profesional dengan teman-teman komunitas atau para newbie seperti saya ini, untuk dapat menimba ilmu dari mereka. Dan kenapa mereka memilih Bojonegoro ini, kan termasuk Bojonegoro itu 6 di antara seluruh kabupaten di Indonesia yang punya KFD, ceritanya gitu. Yang punya komisi film. Komisi film daerah dari seluruh Indonesia ya. Dan dulu pada waktu itu almarhum Pak Agus itu menjadi ketua KFD se-Indonesia. KFD se-Indonesia. KFD se-Indonesia.
Nah, itulah yang menjadi tawaran yang paling menarik buat para investor film itu datang ke Bojonegoro. Jadi ini sekarang diberikan amanah, itu diberikan kepada Dinas Pariwisata ya, untuk bagaimana nanti bisa berkolaborasi sama orang-orang yang sudah profesional di bidangnya itu, dan ini momen tepat bagi Pemkab serta anak-anak muda yang punya kreativitas, baik itu fashion, baik itu kuliner juga bisa, teman-teman videografi, fotografi juga bisa masuk, karena ini ada 6 negara Pak, yang terlibat di film yang akan datang. Ditunggu-tunggu aja filmnya ya. Bulan 5 kita kira-kira akan mulai Melibatkan 6 negara. melibatkan 6 negara dalam proses film itu. Kenapa melibatkan 6 negara? Sekarang arah promosi itu sudah berbeda. Arah promosi perfilman sendiri itu kebanyakan sekarang harus melibatkan banyak negara. Untuk apa? Untuk memudahkan mereka promosi di berbagai negara juga untuk diputar filmnya itu. Artinya kalau mereka terlibat pasti mereka juga ingin Juga mempromosikan mengupayakan dia. mempromosikan itu di negaranya, kemudian peran negara masing-masing juga akan ikut mempromosikan. Seperti itu sebenarnya. Jadi mudah-mudahan nanti film ini sukses dan disambut baik oleh penonton pecinta film seluruh dunia, Pak. Amin. Iya ya. Memang kami amanah ini meneruskan ya. Iya. Memang diawali dari almarhum Pak Agus, dari Kepala Daerah Perinaga. Kemudian ini sudah dengan adanya film tadi, saya yakin justru itu jadi penyambung yang ditanyakan Mas Jan tadi. Artinya Promosi paling murah, Pak. bagaimana menyadarkan anak-anak ini memang perlu sesuatu yang menggugah, ya, penggugah. Ada trigger up-nya. Artinya dengan kedatangan nanti produser film dari luar yang ke sini, artinya anak-anak kan belum punya bayangan bahwa emangnya Menghasilkan ya. kita bisa buat film ya. Iya. Emangnya kita bisa buat film. Nah, itu. Ternyata nanti kalau betul-betul ada produksi film di sini, orang melihat, dilibatkan, akhirnya lama-lama kayaknya buat film juga seperti ini ya. Berarti kita bisa buat sendiri kan. Nah, Ada prosesnya. Itu akan menjadi sesuatu yang menjadi motivasi anak-anak. Sehingga mereka sadar ternyata kalau kreativitas saya ini, kemampuan saya, potensi saya kembangkan, ternyata juga dibutuhkan ini. Betul, memang film ini memang bisa mencakup dari berbagai subsektor, sehingga nanti multipliernya juga dari berbagai ekonomi kreatif bisa dilibatkan kan? Subsektornya banyak akan Iya, yang terlibat. dari satu film aja itu mungkin butuh berbagai keperluan, mulai keamanan sampai makanan sampai tempat tidur, belum yang internal kebutuhan film itu sendiri. Iya, betul sekali. Itu semua kan pasti nggak mungkin dibawa dari luar semua kan, Iya. pasti butuh yang di lokal. Karena dari segi cost-nya pasti tinggi. lebih terjangkau di lokal. Ya, maka ini kesempatan bagi anak-anak nantinya pasti sebagai dilibatkan sebagai artis pembantu, Figuran bisa. figuran, kemudian bagaimana sebagai LO-nya dan sebagainya, Office kamera juga bisa nah. banyak. Betul. Kameramen. Cuma kami dari dinas pasti ini masih bagaimana belajar untuk ini Adaptasi memfasilitasi lah, ini supaya bisa jalan di Bojonegoro. Iya. Pertama pasti kita butuh regulasi. Betul. Atau hal yang mendasari itu, sehingga dari kabupaten bisa, pemerintah bisa turun tangan, hadir untuk itu. Maka perangkat-perangkat ini yang akan kita siapkan, kita sesuaikan Mas Han, sehingga mudah-mudahan hal yang sudah diawali Bupati mulai 2019 nanti betul-betul bisa terjadi di Bojonegoro. Artinya film ini betul-betul bisa dilaksanakan di Bojonegoro. Kalau satu filmnya ada jadi dan bisa booming ke 6 negara, saya yakin Dan Bojonegoro akan jadi percontohan pertama, Pak, kolaborasi perfilman swasta dan government. Itu jadi prototipe. Jadi prototipe BPI dari Kemenkraf. Kolaborasi pemerintah dengan swasta. Iya, lintas institusi. Jadi mereka bilang lintas institusi. Baru kali ini akan ada Pentahelix. Iya, pentahelix. Pentahelix itu sendiri, Pak. Oke, Pak Budi, kira-kira ada pesan-kesan untuk tetap semangat lah teman-teman ini yang baik pelaku ekonomi kreatif atau pelaku pariwisata yang ada di seluruh Bojonegoro.
Kira-kira ada closing statement untuk mereka apa? Iya, nggak ada kesusahan yang abadi di dunia ini pasti ada susah, senang, tapi nggak ada yang abadi, pasti ada akhirnya. Artinya sekarang ini kita lagi terpuruk, kita lagi ada cobaan, ada halangan, kendala pandemi. Saya yakin nanti pasti ada titik-titik solusi. Dengan hadirnya anak-anak kreatif ini pasti nanti ada ide-ide solutif bagaimana kita bisa mengcombine. Jadi sesuatu yang dinanti-nanti Pak, bisa jadi karena bisa jadi. Sudah lama kita berdiam di rumah, akhirnya nanti ternyata ada, oh ini alternatif, sekarang kita hidupnya kayak gini ya, ternyata kita berkarya kayak gini. Jadi bagaimana cara berwisata, bagaimana kita membuat event budaya, dengan ada ekonomi kreatif ini, pelaku-pelaku ini bisa jadi akan jadi genre baru. Dengan ada pandemi justru akan sesuatu yang lebih punya nilai lebih, edit value-nya akan lebih tambah. Saya yakin seperti itu. Setelah lama di rumah, pelampiasannya kemana lagi kalau kita wisata? Dan wisatanya nanti mungkin bisa jadi tidak harus datang ke tempat. Betul. Dengan produk-produk kreatif ini bisa jadi di meja aja kita bisa berrekreasi kemana, berwisata kemana. Kemajuan, terlalu maju. Iya. Dan kita dipaksakan maju sekarang ini. Iya sih, berlari dalam kecepatan. Itu harapan kami, dan jangan pernah berputus asa dengan keadaan sekarang. Oke, terima kasih Pak untuk kedatangannya di rumah bersama ini PCH, dan karena tamu ini sangat spesial, ini bapak kita sebenarnya. Saya biasa pakai masker, nggak ketahuan kalau saya bapaknya itu. Makanya kita tadi lepas masker biar tahu semuanya. Ini loh bapak kita. Jadi terima kasih Pak sekali lagi. Kita mudah-mudahan dapat bersinergi di kemudian hari, semakin intens lagi untuk membangun Bojonegoro yang lebih maju. Amin. Sekian untuk pertemuan kita selanjutnya. Mungkin di lain waktu kita bahas lagi tentang hal kreativitas yang lainnya. See you next time dan sampai jumpa, Pak. See you.